Ya, sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe berlangganan channel ini biar nanti teman-teman ada notifikasi pembaruan video saya yang terbaru. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini di sini saya akan bahas atau ulas semua tentang Android 10 versi developer yang 424 ini teman-teman. Nah, di sini saya akan ulas dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Nah, oke, di sini saya akan bahas dulu teman-teman. Bisa dilihat teman-teman ya di sini. Ini ada pertanyaan atau beberapa dari video saya yang mengenai install ya, ini khusus buat subscriber biar tidak penasaran. Nah, saya lihat komentar-komentar di video tersebut teman-teman ya. Di sini juga saya sudah berikan informasi nih kepada teman-teman semua pengguna Asus ZenBook Pro M1 yang sudah upgrade di Android 10 beta. Oke, yang versi 407. Nah, itu teman-teman bisa dari situ ya, bisa upgrade ke versi 424 ini teman-teman langsung. Oke, itu ya. Dan juga bisa dari 063. Nah, itu sudah dijelaskan di website resminya Asus. Oke, dan ternyata itu hanya bisa digunakan oleh versi 407 dan 063. Sebelumnya, oke teman-teman, sebelum yang ini update itu dari 059 atau 060. Nah, jadi yang terbaru teman-teman ini bisa dari 407 dan 063. Nah, itu ya. Untuk tahapan-tahapan seperti install atau upgrade itu sudah saya jelaskan di video ini ya. Makanya teman-teman tonton sampai selesai. Oke, jangan di skip biar jelas nanti dan biar tidak salah nantinya ya. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Kita langsung aja nih ke pertanyaan di bawah nih ada Ihsan Padilah ya. Di sini, Bang, habis update resmi dari ini, sebetulnya bukan resmi ya. Ini itu update versi developer atau versi pengembang ya. Jadi bukan yang stable. Memang resmi sih di websitenya resmi Asus, tapi bukan yang stable. Dan di sini bisa dilihat pertanyaan sudah suara jadi cempreng. Oke. Nah, dan tidak ada bass. Nah, memang teman-teman di build atau di 424 ini kelemahannya di suara. Oke. Nah, kelebihannya ini yang perlu teman-teman tahu ya. Itu di smartphone atau di upgrade 424 ini itu ada driver khusus di suara. Oke. Nah, di video saya sebelumnya di video ini saya jelaskan itu ada peningkatan di suara dan notifikasi. Memang betul. Oke. Dan itu salah satu driver atau yang bisa disebut adalah Ace Power atau eSound. Nah, oke, itu tertanam langsung di sistem Android 10. Oke, untuk cara fix-nya itu bisa menggunakan ADB driver ya, ADB atau menggunakan PC. Nanti kita lewat passbot. Oke, jadi smartphone-nya nanti masuk ke passbot, akses oleh komputer. Di komputer nanti ketikan script, selesai. Oke, dan script itu uninstall atau membuang driver si Ace Power dan atau bisa disebut Ace Sound itu teman-teman ya. Nah, itu malah jadi nanti di upgrade atau di fix berikutnya karena drivernya tidak ada, sudah di uninstall, itu malah jadi nanti bermasalah di smartphone-nya. Oke. Nah, kalau misalkan ada nih teman-teman yang sudah mencoba melakukan atau menguninstall Sound atau Power menggunakan ADB passbot ya lewat PC. Nah, itu coba komen di kolom komentar. Apakah ada kekurangan yang lainnya atau memang enak? Dan saya jelaskan ya kepada teman-teman, dengan menggunakan uninstall itu tidak sepenuhnya enak suaranya, masih tetap ada perbedaan lah dibanding dengan build 063 di Android Pie. Nah, jadi saran saya lebih baik tunggu saja untuk fix dari atau perbaikan dari Asus itu sendiri teman-teman. Kita tunggu saja dari update berikutnya. Oke, untuk masalah suara ini. Gitu ya. Di sini juga saya sudah mencoba teman-teman menggunakan
aplikasi ya. Di sini saya perlihatkan di sini ada Audio Wizard. Nah, Audio Wizard ini dikhususkan untuk smartphone Zenfone atau Asus ya. Nah, ternyata memang di sini sudah terkunci teman-teman. Kita bisa lihat di sini untuk efek lanjutan ya. Kita lihat di sini. Nah, ini untuk bass teman-teman bisa dilihat ya di sini. Itu untuk bass dan treble itu tidak bisa diedit teman-teman. Itu langsung stuck ya di nol, nggak bisa diedit. Nah ini nggak bisa diedit. Kemudian kita lihat juga di equalizer. Nah ini langsung drop ke bawah semua 12. Ini tandanya memang untuk di driver di driver Android 10 ini itu masih belum bisa dibilang belum cocok. Nah yang terpenting si drivernya ini sudah masuk di sistemnya. Dan jangan di uninstall atau dihapus ya, itu saran saya. Oke, nah itu ya, kita kembali lagi ke pertanyaan dari Iksan Fadilah ya, biar jelas ini untuk masalah suara nih teman-teman ya di Android 10 ini. Nah itu, dan sudah saya bandingkan teman-teman, memang untuk mendengarkan musik ya itu memang untuk bass itu memang nggak enak didengar ya. Tapi ketika saya mendengarkan seperti penjelasan atau pidato atau apa ya, berita suara seperti itu enak didengarnya loh, enak bener, enak didengarnya. Dan di game-game yang lain teman-teman, khususnya nggak di PUBG ya, bukan di PUBG, di game-game yang lain itu suaranya ada peningkatan loh. Itu yang saya rasakan, karena memang itu tadi drivernya ditingkatkan, Ice Power ada Ice Sound itu jadi bisa lebih enak. Jadi saran saya untuk masalah suara ini sekali lagi mending kita tunggu fix dari Asusnya. Oke, itu ya. Clear ya yang untuk suara ini ya. Itu kenapa saya nggak buat tutorial. Saya nanti siapin lah tutorial kalau yang mau ya. Nanti kalau yang mau coba untuk uninstall nanti saya akan coba ya. Akan saya coba buat tutorialnya sejelas-jelasnya agar teman-teman paham semuanya. Oke, itu. Kemudian kita lihat nih untuk ke selanjutnya. Nah ini mungkin dia ya untuk Pranoto Noto ya, ini dia lihat video saya dari awal sampai akhir. Dia paham katanya. Oke. Kita lihat aja nih di sini apalagi ya. Kita lihat. Nah, Bang setelah update. Nah, ini ya. Nah, dari Ari Prawido ya. Ari Prawido nih. Nah, Bang setelah update buat buka Playstore kok sering force close. Nah, iya, memang teman-teman ya. Di sini itu ketika pas kita update itu si Playstore ini di latar belakang jalannya agresif, teman-teman. Gitu, ya. Untuk coba deh teman-teman nanti kalau yang pertama upgrade kemudian cek di baterai. Di sini teman-teman ya, dicek di baterai, kemudian cek di penggunaan baterai. Nah, kemudian kita lihat di tampilan di sini. Nah, itu teman-teman di situ itu konsumsi dayanya itu sampai 70% loh. Nah, itu ya. Jadi gini, jadi si Play Store ini teman-teman ya sedang menyesuaikan dengan Android 10-nya, itu dia itu. Jadi masih gimana gitu ya, jadi masih ada agak bug atau error, tapi itu di fix sendiri teman-teman. Buktinya sekarang untuk itu sudah nggak ada ya, hilang mengenai Play Store. Jadi normal saja, cuma 2%, 3%. Padahal saya waktu itu nggak sampai berapa, 1 jam, setengah jam juga enggak ya, itu sampai 62-70% penggunaan baterainya. Nah itu ya, jadi itu bug pas pertama kali memang waktu diinstal teman-teman ya, pas waktu diinstal atau di upgrade ke Android 10 424 ini. Nah itu. Oke, kapan Asus ngeluarin screen recorder sendiri nih? Ini wek channel ya. Ini. Kapan Asus ngeluarin screen recorder sendiri? Nah, oke, untuk ini hanya Asus yang tahu ya teman-teman. Saya nggak bisa konfirmasi ini kepada teman-teman. Oke, kemudian sini versi build 061 bisa nggak Bang? Nah, ini sudah jelas teman-teman ya. Dari Rudits RNA ya. Ini sudah jelas. Ini di website resminya Asus itu sudah dijelaskan bahwa upgrade ke 424 ini itu hanya diusahakan dari build 407 dan 063. Oke, fix ya. Jadi 061, 060, 059 itu nggak bisa, atau mungkin kalau misalkan dipaksakan
itu nanti akan malah minta reset factory ya. Itu bisa reset atau bisa menghapus semua datanya. Oke, lanjut kita lihat sini. Saya menggunakan Max Pro M1 tapi awal beli kok saya cek pembaruan otomatis nggak ada, terus download manual. Nah, jadi gini, memang teman-teman ya, untuk update firmware, apalagi itu pas awal-awal dulu itu ya, nah nggak bisa update otomatis memang, karena Asus mempunyai server yang limit teman-teman, maksudnya server yang terbatas. Jadi Asus akan memberikan update di servernya tersebut yang terbaru, jadi otomatis yang lama itu akan dihapus dari server, atau yang bisa disebut update lewat VOTA. Nah, itu jadi update-nya itu akan mengikuti dari yang terbaru teman-teman. Kalau misalkan teman-teman jauh ya di belakang masih di Oreo 340 318 build-nya, itu bisa dengan update manual. Makanya di website resminya Asus itu sudah disediakan banyak sekali firmware dari awal sampai yang terbaru teman-teman. Oke, jadi yang baru pegang dan masih di Oreo itu teman-teman bisa upgrade secara manual ya. Untuk untuk cara-caranya itu bisa di scroll video saya, itu ada ya cara-caranya untuk upgrade manual. Oke, kemudian di sini ada lagi pertanyaan dari I'm No Pines. Oke, Bang, ini aku udah up ke Android 10 Device Max Pro M1. Semenjak update kok sinyalnya jadi jelek ya Bang? Tadi pas Android 9 baik-baik aja. Oke, ini juga memang salah satu dari bug teman-teman. Jadi pas pertama sehari itu masih terasa untuk naik turun sinyal ternyata teman-teman ya. Tapi setelah beberapa hari sih udah mulai normal. Sepertinya di sini sistemnya mulai menyesuaikan dengan kondisi hardware-nya teman-teman. Oke, nggak sembarang sistem operasi itu bisa jalan sempurna di suatu hardware, gitu ya. Dan kalau menurut saya, Asus Zenfone Max Pro M1 ini itu salah satu device yang dipaksakan masuk ke Android 10 dengan hardware seadanya seperti ini, teman-teman. Itu ya. Jadi memang masih banyak kendala ya. Jadi masih perlu banyak pengembangan dari si software atau dari OS Android 10 ini. Oke, di sini Bang, punya saya malah masuk mode recovery, solusinya gimana? Nah, ini ya. Dari video ini yang saya buka komentarnya nih, itu saya sudah perlihatkan kepada teman-teman itu nggak masuk ke recovery, nggak masuk harus reset ataupun harus hapus data internet. Oke, langsung bisa masuk tanpa harus hapus. Nah, kemungkinan nih ya Bang Arya on channel, upgrade manualnya tidak berurutan nih, gitu kan. Misalkan 059 langsung 063 atau 060 langsung 063. Nah, kenapa sih sebetulnya ya ini ya, sebetulnya saya saranin itu harus berurutan, takutnya terjadi hal semacam ini, seperti ini teman-teman, gitu. Jadi nggak sinkron dengan sistem, jadi harusnya bertahap gitu kan, biar nanti stabil sistemnya. Jadi kalau misalkan loncat-loncat, nah itu takutnya jadi sistemnya nggak stabil, jadi nggak, nanti ketika pas upgrade yang baru itu nggak sinkron, malah jadi bingung nanti dia, gitu kan, si sistem. Itu ya untuk Bang Arya. Jadi saya harap Bang Arya nanti untuk upgrade-nya itu coba secara bertahap, maksud bertahap berurutan. Oke, dari versi-versinya berurutan. Nah, jadi gini teman-teman, misalkan teman-teman upgrade dari Oreo ke 053. Nah, jangan dulu, kalau misalkan udah masuk di 063 secara upgrade manual, teman-teman jangan dulu update manual lagi ke tahapan berikutnya. Coba untuk di VOTA, cek teman-teman. Siapa tahu ada ya untuk upgrade dari 053. Misalkan di Pi, cek di pengaturan, kemudian update sistem, cek. Mudah-mudahan ada. Nah, nanti kalau ada terus update atau install. Terus ada lagi, syukur-syukur terus ya lewat VOTA ada ya. Upgrade sampai nanti mentok di VOTA nggak ada di berapa nih, misalkan gitu ya. Jadi nggak perlu harus download dengan banyak kuota gitu kan teman-teman, dan membuang banyak waktu. Tapi kalau misalnya menggunakan VOTA itu kan kecil-kecil, 200 MB, kadang 150, kadang 75 MB, seperti itu teman-teman. Nah, jadi saran saya gitu, sesudah update manual ke Android Pie, coba di pengaturan
Oke, coba di pengaturan, kemudian cek di fotonya gitu. Cek foto. Nanti kalau terus ada itu syukur, itu bagus banget teman-teman. Kalau tiap dicek sudah update, dicek lagi ada, bagus. Sampai nanti mentok di berapa ya. Nah, kalau sudah mentok tidak ada lagi, itu baru kita lihat ke website resminya Asus, seri keberapa selanjutnya, download itu pasang. Gitu ya, teman-teman. Oke. Kemudian di sini ya, teman-teman, video call kamera depan WA patah-patah enggak katanya. Ini banyak nih di sini, ada ulasannya. Oke, gitu ya. Jadi gini, teman-teman. Untuk di kamera seperti ini. Ini mungkin juga memang salah satu bug, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bisa dilihat video saya yang mengenai review ya, atau enggak, coba lihat di sini nih. Ini ada di atas. Yang review itu bisa dilihat teman-teman bahwa si suara dengan video itu nggak sinkron. Nah, itu ya di tes video stabilizer saya waktu yang di review kamera itu nggak sinkron. Itu kemungkinan bug. Jadi meskipun kita pakai di di WA, itu kemungkinan salah satu bug dari kameranya, teman-teman. Jadi tidak sesuai dengan penangkapan sinyal atau data yang dibutuhkan. Nah, kita tunggu saja untuk itu fix dari nanti update selanjutnya, teman-teman ya. Oke, untuk masalah video kamera ya. Kemudian ke sini kalau buat build 063 bisa gak? Udah jelas ya untuk Alvan Shiva ya. Alvan Shiva di sini udah jelas ya, ini bisa upgrade dari 063, dan di situ sudah disarankan 04 dari 407 atau 063. Oke, kemudian kita lanjut ke bawah. Bang, saya mau nanya, punya saya upgrade ke 003 pas selesai upgrade tetap di Oreo 340. Wah, ini ada apa nih? Kemungkinan ini filenya corrupted ya, atau rusak, teman-teman. Untuk Bang ini ya, ini coba aja di download ulang untuk file 053-nya, dan harus sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan di bagaimana cara upgrade, teman-teman ya. Itu kalau misalkan ada aplikasi zip lagi di internal itu hapus, jadi sisakan hanya satu file zip, itu firmware-nya ya, dan itu jangan diekstrak, teman-teman, dan juga jangan di dalam folder, itu masukkan di internal kemudian restart gitu ya. Oke. Nah, nanti untuk susah banget ya untuk bangkat maski itu nanti kalau sudah masuk di 063 itu nanti cek dulu di fotonya ya, jangan langsung upgrade manual. Siapa tahu di fotonya nanti ada upgrade selanjutnya. Oke. Kemudian ini ada cuy itu yang RAM berapa? Saya di sini pakai yang 4643 ya untuk smartphone saya. Oke, di sini Bang, kok saya nggak ada notif upgrade padahal sudah sama langkah-langkahnya. Nah, ini tadi balik lagi pertanyaan awal tadi, apakah ini upgrade-nya secara manual, secara berurutan atau tidak? Biasanya sistemnya tidak stabil. Gitu, teman-teman ya. Dan ini bisa juga salah penempatan di internal gitu kan. Jadi ingat, jangan di dalam folder dan jangan diekstrak dan jangan diedit untuk namanya. Udah seperti itu, simpan di internal, restart itu pasti ada ya. Ini untuk F28 ya. Oke, ini udah berapa menit? Udah 18 menit. Oke, kita langsung yuk lanjut aja ya, sampai 20 menitan aja lah, cukup ya. Ini banyak banget soalnya, teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, bagi teman-teman yang udah komen belum saya jawab ya, karena saya juga lagi sibuk, teman-teman, dengan kerjaan saya, terutama sekarang ini lagi COVID ya, saya di garis depan, teman-teman. Jadi mohon maklum ya teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini juga data aman enggak? Nah, ini data aman ya teman-teman ya, aman dari 063 ke 424 atau dari 407 ke 424, aman datanya ya. Nah, ini aku sih nunggu foto keluar aja cari aman. Oke, ini bagus ya untuk Andrew Surya Swastika ya. Ini ya dia sabar banget berarti, teman-teman. Jadi dia nunggu sampai nanti fotonya keluar ya, nggak apa-apa ya. Di sini saya juga sebetulnya pinginnya cari aman, tapi ini untuk teman-teman semua biar nggak penasaran ya. Kemarin ini saya coba upgrade ke versi 424 ini, teman-teman. Oke, Bang. Nah, ini bisa pasang Gcam tanpa cam to API dong ya, Bang? Oke, betul, teman-teman. Di sini bisa pasang Gcam tanpa harus aktifkan cam to API. Oke. Jadi bisa dipasang ya. Ini bisa dilihat di saya di video review mengenai kamera, teman-teman ya, untuk masalah ini ya, untuk Gcam
Itu juga sudah saya simpan linknya untuk Gcam yang cocok ya, gitu. Di situ ya untuk siapa nih? Roy Ahmad ya. Roy Ahmad. Oke, bisa ya pasang ya. Oke, kemudian kita lihat apa nih? Nah, Gcam sebelumnya saya ini Bang copy paste ya. Gcam sebelumnya saya masih bisa nggak Om? Gcam sebelumnya masih bisa nggak Om? Oke. Nah, ini teman-teman ya, ini yang copy paste ya. Jadi gini teman-teman, beberapa aplikasi Gcam yang sudah dibuka di Pi ya, Pi itu menggunakan Cam to API itu kadang tidak bisa support di Android 10. Gitu ya. Jadi gini, sebenarnya ini balik lagi ke pertanyaan tadi saya mengenai suara tadi ya. Karena mengaktifkan kamera to API itu langsung mengakses biosistem ya, menggunakan CMD itu mengakses sistem, dan di situ langsung kita bisa edit, dan di situ enable Cam to API ya. Enable, sebelumnya kan disable, sekarang enable. Nah, sekarang sudah upgrade di Android 10, kemudian ternyata itu posisinya sudah enable, itu kadang-kadang jadi bentrok dengan apa yang sudah Android 10 siapkan. Itu juga ada beberapa teman-teman yang bertanya juga ya, untuk Gcam yang di sebelumnya sudah aktif itu nggak bisa nyimpan foto lah, nggak bisa nggak bisa nyimpan foto, kemudian nggak bisa ambil video dan lain sebagainya teman-teman. Nah, oke. Di sini sih saya untuk fix dari Gcam ya, ini masih simpang siur sebetulnya teman-teman ya untuk memperbaikinya. Ini bisa dibilang harus di downgrade dulu ke stok paling awal. Itu kan untuk memperbaiki si Cam to API-nya, atau bisa di hard reset untuk mengembalikan settingan yang ada di BIOS-nya. Itu ya. Dan ini belum saya coba teman-teman, dan itu memang sangat beresiko ya. Tapi sih dari beberapa teman-teman semua itu bisa ada yang cocok Gcam-nya. Oke, jadi untuk misalkan yang sudah upgrade sudah diaktifkan Cam to API di Android Pie, itu teman-teman bisa nanti coba saja menggunakan aplikasi Gcam yang terbaru ya untuk Android 10. Jangan menggunakan versi aplikasi Gcam yang lama teman-teman. Coba pakai yang baru di versi 4,4 dan 7.30 ya. Coba itu. Oke teman-teman, di sini sudah panjang juga ya, udah 22 menit ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada beberapa hal juga yang masih belum teman-teman paham, itu silahkan komen ya, atau bisa lewat DM via IG ya teman-teman ke saya. Nanti kalau misalkan saya waktu luang, nanti pasti saya jawab kok teman-teman untuk pertanyaannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja dulu ya teman-teman ya. Nanti garis bawahnya untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman, mudah-mudahan nanti bisa terjawab semua ya teman-teman untuk itu. Dan misalnya kalau misalkan tidak terjawab, nanti bisalah teman-teman ya, mungkin di next video nanti untuk tanya jawab mengenai permasalahan di Android 10 4.24 ini di part 2 nya nanti. Mudah-mudahan nanti saya coba buat teman-teman ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman di video kali ini. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan kepada teman-teman ini bermanfaat ya. Dari apa yang sudah teman-teman tanyakan, saya jawab langsung di video ini. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.